Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama lagi di dalam sekar semakin dekat dengan Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan beri bagi kami hingga pada saat ini. Bapa di surga, sebelum kami juga melakukan berbagai aktivitas kami, biarlah firman-Mu bersabda dengan kami, sehingga kami dapat dituntun oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan melalui sapaan firman Tuhan di pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, berikan hati dan pendengaran yang baik, sehingga kami benar-benar menghidupi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal. Amsal yang ke-28, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah dapat dipercaya. Bayangkan Bapak Ibu di dalam sebuah perusahaan, dan yang ada di dalam perusahaan itu hanyalah pemiliknya. Tetapi dalam mengembangkan sebuah perusahaan, pemilik dari perusahaan ini tentunya mengharapkan adanya para pegawai, staf di dalamnya. Maka sebagai seorang pemilik dari sebuah perusahaan, maka ia harus mengeluarkan 3 kriteria agar pekerjaan ini bisa berkembang dan menjadi berkat bagi orang banyak. Pemiliknya ini tentunya akan melihat orang-orang yang mendaftar, yang berjejeran untuk masuk ke sebuah pekerjaan itu. Yang pertama adalah pemilik itu akan menilai, akan menyeleksi orang-orang yang datang kepadanya, yaitu dengan semangat juang. Karena semangat juang ini memiliki nilai yang penting bagi seorang perusahaan, bagi seorang pemilik dari perusahaan ini. Karena kalau dia tidak memiliki semangat juang dengan kapasitas yang dia miliki, tidak ada semangat, maka juga dengan tidak semangat, maka dia mengerjakan pekerjaan di dalam perusahaan itu dengan tidak semangat. Karena kita tahu bahwa dalam sebuah bisnis itu tentunya ada kalanya mengalami berbagai krisis, entah itu keuangannya atau mengalami namanya kebangkrutan. Maka sebagai orang-orang di dalamnya itu jangan patah semangat gitu ya. Ketika ada kebangkrutan, dia cepat-cepat keluar dari tempat itu, tidak lagi mau bekerja begitu ya. Jadi seorang pemilik dari perusahaan ini harus menilai gitu ya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang datang kepada pemilik pekerjaan ini memiliki sebuah skill. Skill di sini dalam arti di mana dia juga memiliki sebuah talenta, sebuah pengetahuan, pemahaman terkait tentang pekerjaan yang akan diberikan kepadanya. Dan yang terakhir adalah memiliki integritas. Nah, integritas ini di mana-mana juga orang sangat mengharapkan bahwa orang itu memiliki sebuah integritas terkait tentang kejujuran, karakter, kepemimpinan yang baik, begitu ya. Dan memiliki nilai-nilai yang baik dalam dirinya. Saya berharap kita juga memiliki sebuah integritas yang baik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia yang saat ini, di mana kita melihat bahwa kita mengalami sebuah krisis yang namanya
krisis kepercayaan. Dunia saat ini dilanda dengan krisis kepercayaan, di mana orang-orang menjadi independen terhadap dirinya, tidak lagi mempercayai orang lain, tidak lagi berada di dalam sebuah komunitas, ingin sendiri, ingin menjadi orang secara individual. Karena dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang dihadapi, yang dia alami ketika dia memberikan sebuah kepercayaan kepada orang tersebut, ternyata orang tersebut tidak mempergunakan kepercayaan itu dengan baik, yang pada akhirnya pemilik dari perusahaan ini menjadi kecewa, menjadi sedih, begitu Bapak Ibu. Tentunya kita semua juga tidak mengharapkan bahwa orang-orang yang kita percayai menjadi mengecewakan kita. Lalu dengan berbagai perkembangan zaman dan kesulitan dan krisis kepercayaan ini, banyak orang-orang tidak lagi mengedepankan atau memegang suatu kepercayaan. Sulitnya sebuah kehidupan, persaingan yang semakin ketat membuat orang-orang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan, termasuk cara-cara yang tidak memperkenankan hati Allah. Bapak Ibu sekalian, di dalam perikop yang kita baca tadi, di mana orang yang dapat dipercaya adalah mendapat berkat yang banyak. Kalau dunia menawarkan sebuah kepercayaan dengan kriteria-kriterianya, tetapi kita sebagai orang-orang di dalam Tuhan menjadi sebuah cara hidup, bukan karena kriteria yang telah diberikan, tetapi karena Allah telah mempercayakan kepada kita sebuah kepercayaan itu, yaitu kepercayaan menerima anugerah yang besar dari Allah. Maka sekiranya ketika kita sudah menerima kepercayaan, yaitu anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus itu, maka hal itu sudah otomatis menjadi cara hidup kita. Cara bagaimana kita menjadi orang-orang percaya di dalam Tuhan. Tidak lagi ditanya apakah dia ini orang percaya atau bukan. Tetapi sudah terlihat dari cara hidupnya, sudah terlihat dari karakternya, sudah terlihat bagaimana dia memperlakukan orang lain. Karena ternyata bahwa orang ini benar-benar dapat dipercaya. Setia dalam perkara-perkara kecil, setia menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya ini bukan karena dia pandai memegang sebuah pekerjaan. Dia pandai mengurus berbagai administrasi di dalam sebuah pekerjaan, tetapi dia dapat dipercaya dari cara hidupnya, dari perkataannya, dari dia memperlakukan orang lain, termasuk di dalam keluarganya. Karena orang-orang saat ini menjadi takut begitu ya, karena orang berjanji, orang berkata dengan janji-janji manis, tetapi pada akhirnya tidak membuahkan hasil yang baik. Maka kita sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya oleh suami, istri kita, oleh anak-anak kita, bahkan dapat dipercaya di dalam keluarga kita, dapat dipercaya di dalam pekerjaan, dapat dipercaya di dalam gereja, dan dapat dipercaya di dalam masyarakat. Karena kita dilihat bukan karena cara muka kita atau body kita atau tubuh kita yang bagus, tetapi dilihat dari cara hidup kita, dilihat dari janji kita, dilihat dari perkataan kita. Bapak Ibu sekalian, maka kalau kita sudah dapat dipercaya, maka
dikatakan bahwa berkat yang daripada Tuhan juga selalu menyertai kita. Berkat yang berasal daripada Tuhan akan datang dengan sendirinya kepada kita. Berbeda dengan orang yang ingin menjadi kaya dengan berbagai cara, menghalalkan cara untuk menjadi kaya. Sehingga apa yang didapat dari orang tersebut, dia tidak akan luput dari hukuman. Hukuman di sini berkaitan tentang keadilan Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah juga setia, penuh dengan kasih, tetapi keadilan Allah tetap ditegakkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kalau seorang yang bernama Warren Buffett juga berkata bahwa dibutuhkan waktu 20 tahun untuk membangun sebuah reputasi yang baik, yang dapat dipercaya, reputasi yang sangat cemerlang. Tetapi hanya diperlukan 5 menit saja reputasi akan dihancurkan. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Kalau kita sudah membangun sebuah kepercayaan, maka kita perlu juga bertanggung jawab untuk memeliharanya. Maka dengan sebuah kesalahan saja sudah menghancurkan yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, dapat dipercaya di sini adalah di mana kita sebagai orang-orang di dalam Tuhan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, setia memelihara sebuah kepercayaan, percaya kepada Allah, percaya kepada diri kita, karena diri kita adalah orang yang selalu bersama-sama dengan kita, orang yang selalu mendukung kita, dan dia juga setia dalam keadaan susah dan maupun keadaan senang. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya dalam karakter kita, cara hidup kita, dari perkataan kita, dan cara kita memperlakukan orang lain. Mengapa hal itu sangat penting? Karena Allah sendiri telah memberikan kepercayaan itu kepada kita semua. Maka kita jangan hanya menerima, tetapi benar-benar melakukannya. Hal itu dilihat dari cara kita. Bapak Ibu, kiranya hari ini menjadi awal bagi kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang berkata kepada kami, yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, sertailah langkah dan perjalanan kami sepanjang hari ini. Jadikanlah kami orang-orang yang setia dalam perkara-perkara kecil, terutama bagaimana kami dapat dipercaya. Bukan karena kata orang atau dengan kriteria-kriteria yang ditawarkan dunia, tetapi kami menjadi setia dalam perkara kecil ini, terutama dapat dipercaya karena kami telah terlebih dahulu menerima kepercayaan dari Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.